Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ludia Lembang. Saya dari Prodi PAK Pasca Sarjana IAKN Toraja. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan orang, yakni plagiat atau plagiarisme. Isu tentang plagiat atau plagiarisme semakin marak dalam 10 tahun terakhir ini. Isu ini tidak hanya terdengar dari kalangan dosen dan mahasiswa di kampus, tetapi juga menjangkiti para pejabat pemerintah dan juga pejabat akademik yang ingin menaikkan karirnya. Akhir-akhir ini, plagiasi banyak menjangkiti guru-guru besar di Indonesia. Nah, menurut teman-teman, apakah plagiarisme ini tergolong dalam kategori kejahatan biasa sehingga mudah untuk ditolerir? Karena sampai saat ini belum ada satu kasus pun yang benar-benar baik ditindak secara pidana maupun perdata sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Para pelaku hanya didisiplinkan secara akademik dan tidak berpengaruh terhadap karirnya. Contoh kasus, dosen UGM Anggito Abimayu. Ia melakukan plagiarisme dan dipecat dari kampus, tetapi di sisi lain diangkat oleh pemerintah menjadi wakil menteri. Ataukah plagiarisme itu sudah menjadi kategori kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, yang mana plagiarisme ini sudah berdampak besar dan serius terhadap masyarakat, baik secara ekonomi, secara sosial, dan secara politik. Hal ini bisa terjadi karena kampus sebagai wadah penyemai bibit-bibit generasi bangsa kini telah tercemar oleh perilaku-perilaku manipulatif yang merusak tatanan masyarakat sosial budaya. Tahun 2021, majalah Tempo melakukan satu riset terhadap plagiat atau plagiarisme di dunia pendidikan Indonesia dan menerbitkan satu artikel yang dimuat di halaman utama majalah Tempo dengan judul "Wajah Kusam Kampus" dengan gambar satir tikus menggunakan toga. Tempo sebagai media massa memberikan gambaran mengenai kualitas pendidikan di Indonesia dengan membidik plagiarisme yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia pendidikan tinggi. Riset ini mendeskripsikan penonjolan pada berita plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Nah, riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma sebagai sudut pandang melihat berita. Hasilnya sungguh mencengangkan. Sejumlah rektor perguruan tinggi diduga menjiplak karya ilmiah dan lolos dari sanksi. Pada berita tersebut dimuat bagaimana pihak universitas dan pemerintah tutup mata dan fokus pada peningkatan peringkat kampus. Gambaran kondisi persoalan hukum yang cenderung lemah terhadap pelaku plagiarisme ini menjadi persoalan utama yang disinggung oleh Tempo dalam laporan utamanya pada tanggal 1 sampai dengan 7 Februari 2021. Tempo mencoba menekankan bahwa kejahatan plagiarisme harusnya menjadi perhatian utama semua pihak, mulai dari akademisi, lembaga pendidikan tinggi, hingga birokrasi pemerintah. Sehingga bila kasus plagiarisme ini didukung dengan sistem lembaga pendidikan, maka plagiarisme harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan extraordinary crime. Melihat dampak plagiarisme bagi lingkungan pendidikan tinggi bisa sangat luar biasa mempengaruhi tumbuh kembang masyarakat, bahkan dengan klaim berani bisa dikatakan berdampak pada masa depan negara. Tempo yang selalu fokus pada cita-cita kesejahteraan masyarakat mengutip pendapat Stil 2014 langsung mengetuk palu penilaian bahwa siapapun yang melakukan plagiarisme di dunia pendidikan harus dan layak dihukum secara sosial sama seperti pelaku kejahatan extraordinary crime. Pelaku plagiarisme harus diasingkan dari dunia pendidikan, bahkan dari dunia pemerintahan, karena berpotensi sebagai penyakit yang menggerogoti